Guys, ngeri banget ini guys. Presiden Prabowo kemarin baru aja bikin pengumuman yang mengejutkan. Sekarang ojol-ojol itu kalau mereka pakai aplikasi ojek online, mereka bagi hasilnya cuma 8% buat perusahaan pemilik aplikasi ojol itu. Nah, kalau dari sini lu bisa lihat dong, jangan-jangan pemerintah punya agenda ya mau suntik mati perusahaan ojol ya. Mau Gojek kek, mau Grab kek. Karena kalau ini benar-benar jadi kenyataan nih, potongan 8% ini, ojol-ojol tuh bisa rugi triliunan loh guys. Bahkan bisa jadi kolaps. Kok bisa ya? Bukan kolaps sama Justin Bieber, nggak kolaps sih, bangkrut guys. Bisa nggak? Atau jangan-jangan malah jadi cuan. Karena Benix sudah hitung nih ada 5 skenario di mana ini bakal jadi kenyataan. Nah, pertanyaan pentingnya sebenarnya guys, ini sebetulnya menguntungkan gak sih bagi mitra ojek online ini, drivernya sendiri, bagi customernya, bagi perusahaan ojek online sendiri? Lu penasaran gak? Gimana sih analisis Benix terkait angka 8% ini? So kalau penasaran lu jangan skip video ini, let's check this out. Jadi teman-teman ya, pas kemarin perayaan Hari Buruh ya, syukur banget ya nggak jadi kerusuhan di Jakarta. Cuman salah satu trade off-nya ya mau nggak mau ya Presiden Prabowo di Hari Buruh itu meresmikan banyak diskon besar-besaran. Bukan cuma bagi sembako dia sama buruh-buruh, tapi dia juga bagi-bagi tarif. Jadi tarif aplikator ojek online itu turun, tadinya di atas 20%, sekarang di bawah 10%. Jadi tinggal single digit nih, 8% doang. Kayak begini nih videonya. Ojol kerja keras, ojol aplikator perusahaan minta disetor 20%. Setuju 20%? Kalian minta 10%. Saya katakan di sini, saya tidak setuju 10%. Harus di bawah 10%. Jadi seru juga nih presiden kita ya guys ya. Dia udah kayak yang paling tahu aja ya bisnis ojek online sehingga dia bisa nurunin penghasilannya ojek online. Padahal kalau lu tahu ya perusahaan ojek online ini rata-rata rugi triliunan setiap tahun. Tiba-tiba bagi hasilnya mereka sendiri dikurangin. Nah ini sebetulnya kabar baik apa kabar buruk ya buat Indonesia Raya? Suka nggak suka tapi itu jadi kenyataan guys. Karena faktanya ya udah ditandatangani nih Perpres nomor 27 tahun 2026. Wah ini instan banget. Di sini Perpres ini mengatur perlindungan pekerja transportasi online. Jadi sekarang ya perusahaan aplikator itu kalau motong penghasilan mitra ojeknya itu maksimal 8%. Nah saat ini perusahaan aplikator itu potongannya 20% nih guys. Nah bukan cuma soal tarif yang didiskon dari 20% ke 8%. Sekarang Prabowo juga bagi-bagi bonus. Bonusnya itu berupa perlindungan nih bagi mitra driver. Jadi berdasarkan Perpres 27 2026, perusahaan aplikasi juga bakal wajib nih guys memberikan perlindungan ke mitra pengemudinya. Contoh nih jaminan kecelakaan kerja, asuransi kesehatan, BPJS kesehatan. Jadi ya makin terlindungi lah driver ojek online di Indonesia. Nah ini sebetulnya good news sih guys. Karena ya suka gak suka ya mereka kerja keras betul kata si presiden nih. Mereka banting tulang pagi, siang, sore, malam, hujan, badai, typhoon, volcano meletus juga tetap aja narik ojek online. Pertanyaannya adalah ini kabar baik atau tidak bagi mitra pengemudi? Ya kalau lihat di berita-berita sih sepertinya banyak driver ojek online yang bilang ini harapan baru, ini good news. Mereka happy banget guys. Tapi gue kasih tahu ya teman-teman, lu harus hati-hati. Karena bisa jadi kebahagiaan kalian itu justru bakal membunuh periuk nasi kalian sendiri. Kenapa bisa? Nanti lu jangan skip video ini guys. Gue mau bahas dulu soal manfaatnya nih buat driver dulu ya. Buat teman-teman biar happy nih. Gimana sih kalau seandainya tarif jadi 8%? Lu lihat simulasi di layar kaca kalian guys. Ini ada dua aplikasi nih, Gojek sama Grab nih. Ya 11-12 lah. Lu kalau jalan sama mereka bisa bayar 15.000 nih pakai Grab. Dari 15.000 rupiah, lu bayar biaya platform 2.000 rupiah. Lu bayar lagi asuransi perjalanan 2.000 rupiah. Lu bayar lagi green program contribution program-program peluk pohon senilai 200 rupiah. Total lu dapat diskon 1.200 rupiah. Artinya total biaya yang lu harus bayar itu bukan 15.000 rupiah per biaya perjalanan doang, tapi lu akan bayar 18.000 rupiah. Dari 18.000 rupiah yang lu bayar, yang masuk ke kantong ojol itu cuma 12.000, 80%. Aplikator terimanya 3.000 rupiah, 20%. So menarik nggak ini? Ya kalau kata teman-teman sih nggak menarik, karena dari 12.000 rupiah nggak cukup buat ganti oli, ganti ban, ganti helm, ganti jaket. Oke. Terus sekarang gimana kalau seandainya naik bagi hasilnya jadi 8% buat aplikator? Ojol terima 92%. Lu lihat lagi nih Grab, biaya perjalanan sama, tetap 15.000 perak, tapi lu harus bayar biaya platform 2.000 rupiah. Asuransi perjalanan 2.000 rupiah. Program peluk pohon 200 rupiah. Diskon total 1.200. Nah total yang lu bayar tetap sama nih 18.000. Cuma sekarang 18.000 itu yang masuk ke kantong driver lebih tinggi. Dia bisa terima 13.800. Sementara aplikator cuma terima 1.200. Nah dari sini teman-teman bisa lihat ya, aplikator sebelumnya
sebelumnya terima 3.000 perak, sekarang sisa 1.200. Ojol sebelumnya bisa bawa pulang 12.000, sekarang mereka bawa pulang 13.800. Jadi dari situ lu bisa lihat memang ada peningkatan. Nah peningkatannya berapa ya? Setelah kita hitung peningkatannya itu sekitar 15%. Makanya kemarin ketika ada salah satu ketua LSM yang bilang, oh pendapatan mitra bisa naik hingga 20-35%. Lu jangan percaya guys, udah gue hitungin buat lu. Enggak, penghasilan lu itu gak bisa naik sampai 35%. Paling hebat juga naik sekitar 15%. But anyway ya lumayan lah dibandingkan naik kan. Karena selain naik 15% penghasilan ojol, mereka juga bisa dapat asuransi kesehatan, dapat perlindungan dari pemerintah, BPJS. Dan yang paling seru mereka dapat kepastian hukum juga sih dari pemerintah. Karena sekarang jadi lebih susah lah aplikator buat main-main soal potongan. Terus gimana guys responnya pengusaha ojol nih? Ada Grab, Maxim, Gojek. Ya kalau lu lihat sih komentar mereka katanya sih masih mau lihat-lihat dulu. Mereka masih mau mengkaji, mereka masih mau review. Menurut gue ini respon yang bagus lah, main aman lah supaya mereka gak dipecat ya sama pemegang saham. Karena ya yang dilawan ini pemerintah nih, lu gak bisa langsung mendadak bilang gak setuju, gak boleh. Kalau Benix bisa, lu mana bisa, lu kan pengusaha cari duit di sini. Tapi apa yang terjadi sama mereka? Kenapa mereka ngomongnya lihat aja dulu, mengkaji dulu, nge-review dulu? Simple aja. Karena memang faktanya kalau lu lihat ya laporan keuangannya Gotoh tahun 2022 ini zaman ketika mereka bagi hasilnya di atas 8% loh. Itu aja mereka rugi 40 triliun. Tahun 2023 rugi 90 triliun. Nah lu lihat di layar kaca, tahun 2024 mereka rugi 5 triliun. So perusahaan ini bertahun-tahun rugi triliunan bahkan ketika bagi hasil mereka lebih besar daripada 8%. Di kuartal terakhir tahun 2026, kuartal 1 2026, mereka untuk pertama kalinya berhasil mencetak profit. Profitnya 170-an miliar guys. Gila, lu bayangin ya 170-an miliar. Padahal omset mereka itu belasan triliun loh. Nah teman-teman dari sini lu bisa lihat ya nilai moral of the story-nya yang gue mau sharing. Ketika mereka bagi hasilnya di atas 8%, mereka bertahun-tahun rugi triliunan. Untuk pertama kalinya sepanjang sejarah orang-orang pada suka cita nih karena perusahaan kita profit nih akhirnya 170-an miliar. Tapi ternyata cuma bertahan 3 bulan karena habis itu datang bulan Mei bro, bulan hari buruh. Jadi pemerintah harus memberikan hadiah lah buat para demonstran ini supaya Indonesia nggak kerusuhan. Oke, hadiahnya apa? Hadiahnya ya take rate-nya Gojek turun. Nah teman-teman gimana sih kita cara ngitung ya take rate sebetulnya dari Gojek? Gampang. Lu buka laporan keuangannya Gojek. Di situ kan lu lihat GTV, Gross Transaction Value, omzetnya mereka lah dari bisnis on demand service itu sekitar 16,3 triliun satu kuartal 2026. Pendapatan bersih dia sekitar 3,3 triliun. Nah kalau lu bagi ya 3,3 triliun ke 16 triliun, so lu bisa lihat take rate mereka itu sekitar 20,56%. Sebetulnya di atas peraturan pemerintah karena pemerintah bilang 20%. But anyway guys, ya udahlah 20% lah mereka terima. Itu mereka bisa profit di 171 miliar. Termehek-mehek bro. Penghasilan 16 triliun, omzet 16 triliun, netnya cuman sekitar 171 miliar. Jadi gak nyampe 2% bro. Net profit marginnya kalau lu lihat berdasarkan GTV yang mereka hasilkan. But then oke lah karena mereka sebelumnya rugi triliunan. Nah sekarang mereka untung apa rugi nih guys? Ini kan channel investasi ya. Kita bahas soal investasinya. Sudut pandang investornya. Sudut pandang rakyat mungkin happy. Belum tentu. Nanti gue bakal bahas. Sudut pandang driver. Hari ini happy. Hari esok jangan senang dulu lu. Nanti gue kasih tahu. Kenapa? Kita membuat beberapa simulasi. Total ada 5 simulasi guys. Ada 5 skenario yang kita buat. Kalau lu pemegang saham Gojek ya. Ini bukan rekomendasi jual, beli atau hold saham Gojek by the way. Ini gue kasih sharing. Apa yang akan terjadi kalau take rate perusahaan ojol turun ke 8%. Dari 20% ke 8%. Nah kita udah hitung ya. Kalau seandainya semua kondisi ceteris paribus, jadi kondisi pajak gak berubah, kondisi biaya gak berubah, tapi yang berubah hanya take rate-nya doang di 8%, semuanya sama, apa yang terjadi? Gojek gua garansi kuartal 2 2026 bakal rugi di atas 1,5 triliun guys. Sesimpel itu aja. Nah mungkin lu bersenang-senang ya. Begini ada yang suka bersenang-senang di atas penderitaan orang lain kan ya. So seperti mungkin teman-teman ojol nih yang lagi nari-nari merayakan kemenangan mereka dengan take rate 92% itu. Di sini gue mau kasih tahu duit itu tidak turun dari langit guys. Ketika perusahaan ojol lu rugi di atas 1,5 triliun, bahkan prediksi Benix itu sekitar 1,8 triliun. Most likely bahkan bisa tembus di 2 triliun. Jadi antara 1,5 sampai 2 triliun total kerugian bila 8% ini jadi jalan. Dan teman-teman ojol kalau lu terlalu happy, gue bilang sama lu hati-hati. Kenapa? Karena at the end of the day, Gojek tetap harus bayar server. Gojek tetap harus biaya
marketing. Gojek tetap harus kasih promo ke usernya. Gojek tetap harus bayar iklan. Dan itu semua kalau dia tidak lakukan, kalau mereka bahkan kurangin, ujung-ujung perusahaan bisa kolaps. Kalau perusahaan kolaps ya, lu bisa kehilangan periodnasi lu. Kenapa? Karena lu jadi terdesak pindah ke aplikasi tetangga Grab. Dan Grab bisa semakin merajalela. Apa iya lu bisa tambah cuan? Belum tentu. Jadi buat teman-teman, gue mau sharing ini buat apa? Biar ada posisi yang sama-sama menang. Win-win solution. Bahwa angka 8% itu menurut gue boncos bagi aplikator. Tapi tenang dulu, ada kemungkinan lain dong Pak. Kalau penghasilannya bisa naik gimana? Oh iya lu bener juga. Maka lahirlah skenario yang kedua. Di skenario yang kedua take rate tetap 8%. Tapi karena gue orangnya baik ya, gue hitung. Oke, kalau lu mau tetap mempertahankan profit lu di 171 miliar Gojek, pilihannya gimana? Berarti lu harus naikin GTV lu, transaksi lu naik. Berapa yang make sense? Dengan take rate di 8% dan lu tetap pengen mempertahankan profit 171 miliar di kuartal 2 2026. Artinya omzet Gojek dari on-demand service GTV-nya harus naik 42 triliun. Ini artinya peningkatan 157% dari 16 triliun ke 42 triliun. Pertanyaannya bro, kalau lu mau naik GTV lu naik hampir 2 kali lipat, mungkin nggak? Ini logis-logisan sekarang kita bicara ya. Mungkin nggak sih Gojek bisa naikin GTV dia hampir 2 kali lipat hanya dalam waktu 1 kuartal? Artinya jumlah user dia harus naik juga dong. Hampir 2 kali lipat. Logis nggak? Menurut gua nggak logis. Kenapa? Karena kalau lu lihat pertumbuhan GDP Gojek dari kuartal 1 2025 itu cuma 15 triliun. Kuartal 1 2026 dari 15 triliun cuma naik jadi 16 triliun. Jadi naiknya cuma nggak nyampe 1 triliun bro, by the way. So kalau seandainya lu mau bicara dari 16 triliun ke 42 triliun realistis atau enggak? Lu gila. Nggak mungkin. Kecuali mungkin ya penduduk Indonesia bertambah ya dengan penduduk dari planet Mars. Jadi kita bukan 280 juta penduduk tapi kita ada 2 miliar penduduk nih kayak India sama Cina nih. Fakta itu bisa gak terjadi di Indonesia? Gak bisa. Berarti itu halu kalau lu berharap Gojek tetap bisa profit di 171 miliar dengan take rate yang cuma 8%. Oke Pak, tapi katanya saya dengar ada influencer di luar sana bilang Gojek itu bisa profit dari bisnis fintech, bisa profit dari bisnis e-commerce, dari Tokopedia. Iya bagus karena dia gila. Kenapa digila? Jadi kalau seandainya guys, ngeri banget ini guys. Perang di Timur Tengah tambah panas dan ujung-ujungnya harga minyak dunia pasti tambah naik. Artinya nih bakal makin banyak loh perusahaan-perusahaan di Indonesia yang tambah rugi, tambah nyungsep. Termasuk juga saham-saham yang ada di IHSG guys. So terus gimana nih caranya supaya lu gak tambah rugi, lu gak tambah miskin, lu gak tambah nyungsep lebih dalam lagi guys? Sebetulnya caranya gampang guys, karena ada di Sekolah Saham Benix season 10 yang resmi dibuka lagi nih. Nah di sini seru banget guys, karena kali ini lu bakal belajar ya cara menghindari saham-saham yang pasti tambah nyungsep, yang pasti tambah rugi. Dan bukan cuma itu, lu juga bakal belajar cara menemukan nih saham-saham yang bakal diuntungkan justru ketika dunia tambah panas. So buat teman-teman nih, buat kamu-kamu yang masih pemula, masih newbie, masih beginner di dunia saham dan lu pengen belajar gimana sih cara investasi yang benar dari nol. Nah ini dia, inilah momen yang paling tepat, ini saat yang paling pas guys. Kenapa? Karena bentar lagi market crash sudah ada di depan mata guys. Kita menuju detik-detik yang menegangkan. Apalagi ya suku bunga di Amerika Serikat bakal makin naik tinggi loh. So kamu pengen tahu nggak sih? Kamu pengen bisa ngerti nggak sih perusahaan mana yang layak buat diinvestasikan, mana yang tidak layak sama sekali. Nah lu gak usah khawatir karena semuanya bakal kita bahas tuntas di Sekolah Saham Benix season 10 ini. Karena cuma di sini ya kita bakal belajar bareng cara membaca laporan keuangan, ekonomi makro, sektor-sektor unggulan yang ada di IHSG, sampai perusahaan-perusahaan yang bisa jadi penggerak bursa efek Indonesia guys. Apalagi di sini juga ada sesi Ask Me Anything ya. Sesi di mana lu bisa bebas tanya apa aja ke Benix langsung soal dunia saham dan investasi. So tunggu apa lagi guys? Segera daftarin dirimu sekarang juga. Mumpung sekarang lagi ada diskon 30% nih. Dari yang tadinya harganya 12.300.000, sekarang jadi cuma 8.600.000-an doang guys. Tapi lu inget ya, diskon 30% ini cuma berlaku terbatas. Karena diskon 30% ini cuma untuk 30 orang pertama yang mendaftar Sekolah Saham Benix sebelum tanggal 30 Mei 2026. So tunggu apa lagi nih? Yuk segera daftarin dirimu sekarang juga. Hubungin WhatsApp admin kita Michelle di 0811 868 959. Atau lu bisa kunjungin website kita juga di www.sekolahsahambenix.com. Oke guys, sampai ketemu ya. Salam sehat, salam cuan. Kenapa digila? Jadi kalau seandainya
lu hitung dengan take rate 8%, GTV katakan tetap 16 triliun, dan lu berharap penghasilan dia dari fintech sama e-commerce dia tumbuh, lu kira dia bisa profit. Nih gue hitungin buat lu, karena gue sekali lagi orangnya baik hati ya dan transparan. Kenapa? Contoh gini, kita bahas bisnis e-commerce-nya Gojek ya. Kenapa mereka banyak yang terlalu overly optimistic, malah cenderung halusinasi tingkat tinggi? Mereka ada dasarnya juga guys, manusia-manusia halu nih. Karena kuartal 1 2025 penghasilan Gojek dari e-commerce itu cuma 47 miliar. Loncat ke kuartal 1 2026 jadi 262 miliar. Artinya ada kenaikan 457%. Wow, hebat dong. Belum lagi dari fintech. Fintech kuartal 1 2025 itu cuma 190 miliar. Masuk ke kuartal 1 2026 naik jadi 364 miliar. Itu peningkatan 92%. Oh, berarti ada harapan dong Gojek dari bisnis e-commerce sama fintech. Tunggu dulu, kita hitung aja simple. Sekarang kita asumsikan kuartal 1 2026 pertumbuhan yang ekstrim itu kita lipat gandakanlah di kuartal 2 2026. Artinya dari 262 miliar penghasilan di e-commerce bakal tumbuh 457% menjadi 1,4 triliun. Gila, lu lihat gue baik banget ya orangnya. Dari 200 miliar gue naikin tuh jadi 1,4 triliun. Pakai growth rate yang sama. Year to year gue masukin dari jadi kuartal loh. Gila ya, baik banget ya gue. Terus dari fintech gue naikin juga 92%. Sebelumnya 364 miliar naik jadi 697 miliar. Kalau di total itu mereka jadi dapat 2 triliun tuh. Gila gak sih? Dari kebaikan hatinya Benix nih. Karena lu bilang wah ada harapan dari sektor itu. Tapi kalau kita lihat ke bottom line. Apakah bottom line-nya mereka jadi profitable dengan mengandalkan bisnis halusinasi yang ada di imajinasi lu? Para penggila fintech dan e-commerce? Ternyata tidak. At the end of the day, laba bersihnya Goto di kuartal 2 dengan asumsi lu yang bakal cuan gede dari e-commerce sama fintech ternyata nggak profit guys, tapi malah minus 350 miliar. Artinya skenario 3 di mana take rate 8% tapi tidak mengandalkan ride hailing tapi malah mengandalkan bisnis fintech and e-commerce ternyata tidak berbuah profit. Jadi skenario 3 pergi ke laut guys. Nah, jadi dari sini lu bisa lihat ya buat teman-teman ojol di sini, investor juga. Poin yang gue mau bilang apa? Ini pun masih kondisi yang baik-baik aja. Karena masih ada 2 skenario yang gue belum bahas nih di sini. Yang pertama lu harus bayangkan ya, kenapa ini krusial? Karena mereka ini salah satu pemberi kerja terbesar di Indonesia. Faktanya hari ini orang yang jadi mitra drivernya Gojek, mau motor maupun mobil, atau mungkin besok ada bajai atau pesawat terbang kali. Hari ini mitra driver mereka itu ada 3 juta orang. Gue mau tanya sama lu. Perusahaan mana di Indonesia ini, TBK, yang bisa kasih makan 3 juta orang? Gue bilang gak ada. Karena bank swasta terbesar aja di muka bumi kita yang namanya Bank BCA karyawannya gak nyampe 50 ribu orang. Gojek 3 juta manusia guys. Lu bayangkan 3 juta manusia. Ini bahaya loh kalau perusahaan sebesar ini sampai kolaps guys. Tapi lu jangan khawatir, gue bakal kasih solusinya. Karena gue orangnya baik ya. Dan dulu gue pernah kerja di Gojek. Jadi gue akan kasih hadiah nih buat Gojek nih. Lu tunggu sampai akhir. Dan kenapa penting ya? Kenapa kita penting buat care sama aplikasi ekosistem ini? Bukan karena gue sering order GoFood dan gue merasa happy pakai GoFood. Bukan itu. Tapi karena lu tahu ya, bukan cuma orang yang naik ojek. Tapi mereka juga punya on demand service, kayak contoh lu mau pesen GoFood, mitra mereka ada merchant di situ, itu bisa sampai 6 juta merchant loh. Diperkirakan sekitar 6,4 juta merchant yang jadi vendor di sana. Belum juga orang yang vendor rentalin mobil di situ, mobil box di situ. Belum kalau lu pesen GoMart ya, aplikasi dari minimarketnya. Jadi ada begitu banyak pengusaha UMKM yang memang menggantungkan perjalanan bisnisnya dari aplikasi Gojek itu. Bisa sampai 6,4 juta perusahaan di situ loh. Anyway, jadi lu bisa lihat ya, ini konsekuensi yang akan terjadi dan lu bakal saksikan ini dalam 3 bulan ke depan. Kalau seandainya dipotong jadi 8%, apa yang terjadi adalah potongan platform dipangkas ke 8% dari sebelumnya 20%, driver happy, iya. Tapi itu temporary. Itu jebakan Batman guys. Kenapa? Karena selanjutnya yang lu lihat adalah pendapatan Gojek kurang dari 20% ke 8%. Ujung-ujungnya pendapatan platform mereka juga berkurang. Margin bisnis mereka semakin sedikit padahal tadinya cuma 1%. Lu bayangin ya, gue udah hitungin. Margin mereka gak nyampe 2%. Dan mereka tetap harus menjaga perusahaan ini profitable dong, kan mereka bukan badan amal. Ujung-ujungnya apa? Platform akan naikin tarif ke konsumen. Buat naikin apa? Ya mungkin GTV-nya biar bisa naik, revenue mereka bisa naik. Yang dimakan siapa? Customer, konsumennya dia. Lu. Terus apa yang terjadi kalau seandainya pesen di Gojek makin mahal? Customer bakal kurangi orderan. Jadi gue bakal pindah. Mungkin gue gak belanja lebih banyak di Gojek. Mungkin gue pindah ke Shopee Food. Tapi kan Shopee Food juga ikut mahal tuh. Karena mereka juga 8%. Ujung-ujungnya apa? Gue bakal jadi lebih sehat karena gue akan masak sendiri guys. Kalau banyak konsumen yang mengurangi orderan mereka, apa yang terjadi selanjutnya adalah volume order, volume pesanan ke aplikator turun. Kalau volume order
orderan turun, orang yang pesen Gojek, GoRide, GoCar itu turun, next apa? Next kan perusahaan tetap harus profit guys. Mau gak mau platform bakal naikin tarifnya lagi. Fee-nya gak berubah, dia tetap cuma ambil komisi 8% gak berubah. Tapi tarifnya yang dia akan naikin. Kalau tarifnya dinaikin, apa yang dia bisa lakukan? Kurangin insentif. Insentif bukan driver, insentif driver dia gak bisa kurangin. Karena udah di cap tuh 8%. Insentif buat lu. Bentuknya apa? Cashback, voucher diskon, promo bakal makin berkurang. Ujung-ujungnya, nah ini yang paling parah nih bottom line. Ujung-ujungnya orderan driver Gojek online, Grab, apapun itu, Maxim, orderan mereka bakal berkurang juga. Nah kalau orderan mereka makin lama makin berkurang, jumlah mitra mereka ujung-ujungnya berkurang. Kalau jumlah mitra mereka makin berkurang di bawah, apa yang terjadi? Pengangguran massal. Nah teman-teman, tapi di sini ada poin yang bisa jadi kesempatan sebetulnya, kesempatan dalam kesempitan. Kenapa? Karena kalau banyak orang yang nyinyir yang bilang Gojek bakal rugi triliunan, which is ya betul, karena skenario satu kita mereka bakal rugi triliunan sekitar 1,5 sampai 2 triliun di kuartal depan. Lu akan saksikan ramalan Benix jadi kenyataan atau tidak. Sekali lagi bukan rekomendasi beli jual atau saham Gojek, tapi yang gue mau bilang adalah ada alternatif bisnis lain guys. Masih ada skenario 4 sama skenario 5. Ini mahal banget ya. Ini Gojek harusnya bayar gue 6 miliar lah buat konsultasi ini. Apa? Kalau menurut gue yang harusnya Gojek lakukan itu adalah negosiasi ke Prabowo. Bilang sama Prabowo gak usah 8% buat Gojek. 0% aja. Jadi buat driver semua aja. 100% buat driver. Ingat ya kan Benix orangnya baik. Jadi kalau gue jadi CEO-nya Gojek, ini yang akan gue lakukan guys. Buat driver 100%. Buat Gojek 0%. Karena Gojek cita-citanya masuk surga. Terus gimana caranya Pak biar bisa tetap profit? Kan investor harus profit. Simple. Yang mereka lakukan selanjutnya adalah bisnis cloud. Apa? Rental server. Semua bisa jadi mitra di aplikasi Gojek. Lu bisa jadi driver, lu bisa jadi merchant di GoFood, terserah. Tapi lu harus bayar subscription fee. Nah ini menarik guys. Dan ini pemerintah gak boleh larang. Karena apa? Karena Benix sudah baik. 100% buat driver. Gua kurang populis apa lagi gue ini. Buat Gojek cuma 0%. Ini imagine kalau gue jadi CEO Gojek. Gue bakal ambil 0%. Tapi teman-teman Gojek driver, lu kalau mau menjadi mitra di aplikasi Gojek, lu harus bayar subscription fee. So, teman-teman berhak dapat 100%, tapi lu harus bayar biaya sewa server. Lu harus bayar biaya promosi. Lu harus bayar biaya customer service. Karena gue pernah barang gue hilang di mobil GoCar, gue komplain segala macam, dicariin tuh. Hilang, ketemu barang gue, dan itu kan pasti bayar mahal buat orang yang angkat telepon. Harus angkat telepon 24 jam. Kalau ada orang diperkosa di mobil atau diculik atau hilang, kan harus ada customer service yang standby. Ya kalau customernya ratusan juta orang, jadi lu bisa bayangin ya berapa orang tuh yang harus siap angkat telepon. Bukan cuma satu manusia dong, si Marini doang. Bisa rusak pita suara Marini ya, menghandle ratusan juta orang yang komplain. Nggak bisa dong, pasti dia ada ribuan orang yang siap angkat telepon 24 jam standby, 3 shift. Lu harus pikirin itu. Nah itu lu gak usah pusing bayar gaji mereka. Lu cukup bayar subscription fee. Hah emang bisa untung Pak pakai subscription fee? Bisa. Jadi yang gue lakukan adalah buat Pak Prabowo, karena gue orangnya baik ya, Pak Prabowo bisa bikin 100% untuk driver. Mungkin di demonstrasi tahun depan lah, jadi masih ada peluru buat tahun depan. Jadi Gojek bakal terima 0%, Pak Prabowo bisa janjikan 100%. Tapi sebagai gantinya kita bakal charge subscription fee. Kalau lu mau restoran GoFood lu masuk di aplikasi Gojek, lu harus bayar biaya subscription. Kayak Netflix lah. Lu bayar biaya 1 juta rupiah per bulan. Menurut gua banyak orang yang mau kok, yang happy. Hari ini ada 6,4 juta merchant guys di aplikasi GoFood, GrabFood segala macam. Lu bayangin 6,4 juta merchant. Kalau lu kali 1 juta rupiah berarti Gojek bisa dapat 6,4 triliun per bulan. Terus driver Gojek, driver GoCar yang aktif ada berapa orang? Hari ini diperkirakan ada 3 juta orang. Kalau 3 juta orang, mereka bayar subscription fee 1 juta rupiah buat bayar sewa servernya Benix. 3 juta driver dikali 1 juta rupiah per bulan, berarti Gojek bisa terima duit 3 triliun. So lu jumlahin nih, 6,4 triliun dari merchant GoFood plus another 3 triliun dari driver. Kalau di combine, Gojek bakal punya penghasilan sekurang-kurangnya 9,4 triliun satu bulan. 9,4 triliun dalam 1 bulan. Kalau lu kali 3 bulan alias 1 kuartal itu setara dengan 28 triliun guys. Nah pengeluaran Gojek berapa? Pengeluaran Gojek dalam 1 kuartal itu sekitar 3 triliun. Itu yang dicatat sebagai biaya on demand service. So lu imagine dengan solusi Benix ya, win-win solution. Driver happy dong. Lu cuman bayar 0% buat Gojek karena gue orangnya baik. Tapi Gojek bisa dapat 28 triliun. Pengeluaran dia berapa? 3 triliun. Dengan metode gue, Gojek langsung instan profit 25 triliun per kuartal.
Dalam 1 tahun bisa dapat duit 100 triliun guys. Menarik tuh. Gimana menurut lo? Lu setuju gak? Kalau Benix jadi CEO-nya Gojek, gua gratisin tuh 0% buat driver, semuanya gua 0%in. Gua bukan Mister 8% guys, gua Mister 0%. Karena kita murah hati ya. Teman-teman gimana? Lu setuju gak dengan solusi Benix? Driver ojol lu setuju gak dengan solusi Benix? Lu gak usah bayar 8%, 30% demo tiap hari, gak usah. Gua baik 0%. Tapi lu kalau mau pakai aplikasi Gojek, bayar sewa dong. Emang buat bayar programmer coding murah. Buat bayar anti hacker supaya gak dihack, GoPay kita, transaksi kita, data-data kita kan harus bayar itu. Belum lagi virus, belum lagi jagain server. Ya harus bayar lah 1 juta rupiah per bulan. Gue yakin ini win-win solution lah. Karena rata-rata Gojek yang rajin ya, kalau motor misalkan, itu bisa bawa duit 6 juta rupiah per bulan. 6 juta 7 juta rupiah per bulan. Jadi lu kalau bagi hasil 1 juta rupiah buat bayar sewa server itu menurut gue masih masuk akal. Kalau nggak mau ya nggak usah pakai. Pindah aja ke toko sebelah yang mungkin bisa motong sampai 20%. Menurut lu mendingan yang mana? Coba pikirin sendiri. Tapi menurut gue ini jauh lebih fair. Karena kemudian lu adalah pengguna yang bayar sewa jasa ekosistem Gojek. Sama seperti restoran juga. Kalau lu merasa keberatan dengan bayar 20%, 30%, nggak usah. Lu bayarnya 0% aja. Tapi lu bayar sewa dong. Kayak orang buka restoran di mall kan bayar sewa. Bayar di food court kan bayar sewa. Ya ini juga sama aja konsepnya. Lu bayar sewa ke aplikasinya Gojek. 1 juta rupiah per bulan. Karena Benix baik guys. Di sini kita win-win solution loh. Restoran yang mau silakan. Kalau nggak mau ya silakan. Ke toko sebelah. Tapi lu harus kasih 20%, 30% penghasilan lu ke toko sebelah. Atau lu lebih seneng bayar 1 juta rupiah per bulan fix. Selesai. Tinggal mana restoran paling baik, yang paling enak, yang paling bagus customer service-nya, dia yang bakal menang. Menurut gue itu solusi yang menarik loh. 25 triliun guys per bulan. Pakai solusi subscription basis. Dari situ Gojek bisa upgrade nanti jadi perusahaan cloud, data center, dan ujungnya dari perusahaan AI. Karena mereka bisa agregator nih, mengkoneksikan semua driver, semua mobil, kendaraan, restoran yang ada di Indonesia dengan biaya 0%. So, kliennya Gojek bukan lagi kita, end user, customer, enggak. Klien Gojek yang sebenarnya adalah mitranya. So mereka dapat duit dari mitranya, bukan dari manusia-manusia seperti kita. Lu setuju gak? Jadi dibalik bisnis modelnya. Menurut gue sih itu yang paling oke. Atau ada juga konsep yang kelima guys, skenario yang kelima. Nah skenario yang kelima ini seru juga nih. Karena kita juga ada solusi buat perusahaan aplikator biar kerugian 1,8 triliun seperti teori di skenario 1 itu gak terjadi. Dan kalau ini terjadi, lu pernah bayang gak skenario 5? Skenario 5 ini yang gue bilang adalah merger antara Goto sama Grab. Kita juga ada hitung-hitungannya. Lu penasaran gak sih gimana hitung-hitungannya? Kalau seandainya Goto sama Grab ini merger, apakah mereka akan tetap merugi atau justru jadi triliuner guys cuannya? Lu sepakat gak kalau kita bikin lebih detail nih di video selanjutnya guys? So lu jawab deh pertanyaan ini guys. Lu setuju gak sih kalau tarifnya Gojek dipotong komisi mereka ojol-ojol ini jadi cuma 8% buat pemilik aplikasinya? Ini kabar baik apa kabar buruk sebenarnya? Menurut lu apa yang dilakukan sama mereka? Apakah akan diem-diem aja ikutin apa kata pemerintah? Atau ya iyain aja dulu sama pemerintah di belakang layar, dia akan bebanin itu ke customer ya? Menurut gue itu udah metode jadul lah. Jangan-jangan malah yang paling benar metode Benix ya. Gratisin aja sekalian. Mereka bayar sewa softwarenya. Mereka bayar sewa aplikasinya. 1 juta rupiah per bulan. Menarik gak guys? Karena anyway kalau menurut gua 8% itu udah gak sustainable. Karena kalau lu lihat ya aplikasi ride hailing ya, itu ada banyak bukan cuma di Indonesia. Di luar negeri di Amerika Serikat gua pakai Uber. Uber itu potongannya 30% loh buat aplikator. Di Cina ada Didi. Didi itu berapa? 14-20% buat aplikator. Indonesia beda sendiri nih, pengen 8%. Jujur aja menurut gua itu gak sustainable. So kalau gua menjadi aplikator, gua gratisin aja sekalian. Tapi lu bayar uang sewa server. Lu kira kita gak bayar sama Google Play Store, kita gak bayar sama Apple App Store. Bayar bro, triliunan supaya aplikasinya ada di situ bisa di-download orang. Keluar duit jutaan dolar. So kalau menurut lu gimana ya? Apa yang bakal dilakukan oleh ojol? Apakah pakai skenario 1, GTV 8% dibiarin aja dan mereka ujung-ujungnya rugi sekitar 1,8 triliun? Atau mereka bakal pakai skenario nomor 2 guys? Mereka bakal berusaha nge-push GTV mereka naik hampir 2 kali lipat yang menurut gua itu tidak akan terjadi. Atau yang nomor 3, pakai pandangan manusia-manusia halu. Pak masih ada peluang nih dari bisnis e-commerce sama fintech. Menurut lu mana guys yang paling realistis buat dilakukan? Dan lu paling setuju pakai metode yang mana nih? Coba lu bayangkan diri lu menjadi CEO-nya Gojek. Apa yang lu akan lakukan? Kalau lu menjadi CEO-nya Grab, CEO-nya ojol.
Skenario apa yang lu lakukan supaya investor lu happy, perusahaan lu cuan, tapi driver juga happy, Prabowo juga happy. Nanti marah dia kalau lu marah-marah. Apa nih guys solusi yang paling bener? Lu punya solusi yang lebih menarik gak dibanding solusinya Benix? Solusi nomor 4 dan solusi nomor 5. By the way, lu penasaran gak sih kalau solusi nomor 5 itu yang jadi kenyataan? Gojek bakal jadi untung apa justru tambah rugi ya? Lu setuju gak kalau kita bahas lebih detail solusi nomor 5, skenario merger di next video kita? Kalau lu setuju segera like video kita, begitu mencapai 24.000 like dalam 24 jam kita bakal rilis video yang lebih detail membahas potensi cuan ya, atau jangan-jangan malah potensi rugi. Kalau Gojek sama Grab merger, apa sih keuntungannya? Apa sih kerugiannya? Terus Pak gimana Pak kalau nggak nyampe 24.000 likes? Ya udah kita bakal bahas di Sekolah Saham Benix season 10. Segera daftarkan dirimu di nomor yang ada di bawah ini guys. Karena kita bakal bahas lebih detail tentang potensi saham Gojek dari peristiwa 8% ini. Ini sebuah musibah atau bakal jadi mukjizat guys. Menarik ya. Nah pertanyaan pentingnya nih buat teman-teman sekalian ya. Menurut lu ya, udah jadi kenyataan toh tarif 8% ini. Menurut lu emiten mana nih yang bakal diuntungkan ketika perusahaan-perusahaan ojol ini bakal banyak yang rugi dan kemungkinan bisa kolaps gara-gara tarif 8%. Share dong pandangan kalian di kolom komentar di bawah ini dan solusi kalian apa ya? Gimana caranya biar win-win solution? Semua everybody happy. Prabowo happy, driver happy, customer happy, aplikator juga happy. Sharing dong kalau lu punya metode lain selain metodenya Benix di kolom komentar di bawah ini. Oke, semoga video ini bermanfaat. Salam sehat, salam cuan. Bye-bye.